Ini loh yang penyebabnya tadi ya. Kalau alergi ngatasinya ya pakai ini, ya, ngatasinya Nutraker sama Synbio. Ya. Patogen pakai Bicom. Ya. Semua ini 5 ini pakai Bicom. Ya. Kalau gangguannya heavy metal pakai Bicom. Tapi gangguan neurotransmitter sama hormon bisa dibantu pakai ESO. Dan ESO ini juga pakai untuk gangguan tidur. Ya. Jadi ini Bapak Ibu dikasih clue. Jadi penyebab tantrum itu ada 5 Bapak Ibu. Ya. Ini yang mau kita cari dari tes Asira tadi, ini yang mana yang dominan. Kalau dari alergi bisa diatasi pakai ini. Sisanya pakai Bicom. Ini juga pakai Bicom. Jadi semuanya 5 ini pakai Bicom. Tapi yang alergi masih bisa pakai suplemen. Ya. Neurotransmitter sama hormonal masih bisa pakai ESO. Ini terutama kita sediakan ya buat orang-orang yang tinggalnya jauh dari akses Bicom. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang sebenarnya nggak ada yang jauh karena kita bisa lakukan Bicom jarak jauh. Ya. Oke ya, kita lanjutkan ya brain inflamasi. Nah ini gangguan yang juga kita cari dari tes Asira adalah gangguan dysbiosis atau kebun binatang. Ya. Ini kan sudah dikasih ya ilmunya sama Dr. Mariska ya, ada di video di Facebook ya. Cirinya apa? Anak jijit, ya, jinjit-jinjit, ngopek-ngopek, ya, semua dikopein, ya, digigitin, dimakan, ya, tembok-tembok dimakan, pampers-pampers dimakan, ya, ini, ya. Anak yang BAB-nya masih kayak kotoran kambing, yang bau BAB-nya, wah, amit-amit cabang bayi, ya itu ya. Ini dysbiosis. Dan dysbiosis ini ternyata apa hubungannya? Menyebabkan gangguan yang menyerupai autism, menyerupai ADHD, menyebabkan disleksia, dispraksia, gangguan belajar, perilakunya jelek, sosialisasi jelek, dan problem. Coba siapa yang sudah baca telegram saya yang autis biomedis? Di situ ada satu testimoni, itu 2 atau 3 testimoni, saya lupa. Begitu dysbiosisnya diatasi, anaknya bisa ngomong. Begitu dikasih obat cacing, anaknya bisa ngomong. Ya, dysbiosis itu adalah gangguan antara mikroorganisme ya, yang baik dan yang jahat. Ya. Di mana kalau dikatakan dysbiosis, yang jahat lebih banyak dibandingkan yang baik. Terdiri dari apa? Saya sudah bilang, dari bakteri. Gak mungkin kita kasih antibiotik. Kenapa? Likiganya tambah parah. Ini kita terapi Bicom. Jamur, bakteri masih kita bantu dengan Synbio, masih bisa. Virus, ya pakai Bicom. Parasit, pakai Bicom kecuali cacing. Cacing bisa kita bantu pakai albendazole dan Vermo. Oke ya, udah ngerti ya caranya ya. Oke dokter ngerti. Dosisnya dokter ada di mana? Dosisnya ada di pengumuman di Facebook. Ya, tolong dibaca pengumumannya di Facebook, ada dosisnya. Ya. Oke, sampai sini mengerti ya. Oke, kita lanjut. Ini loh gejala-gejalanya parasit Bapak Ibu. Ya. Tinggal dicentang aja. Anakku ada alergi dok, centang. Ada depresi, ya. Bau badan dok, bau nafas. Kemungkinan anakmu ada parasit. Belajarnya susah dok, ini moodnya terganggu. Nah ini yang tadi aku ngomong gangguan jamur. Dok, anaknya masih giggling dok. Anaknya BV-nya jelek dok, tukang ngentut, tukang kembung dok. Nah ya tuh, ngompolan dok, jalannya suka jalan dalam tidur dok. Flapping, jinjit, rakus ya, sama gula sama karbohidrat, jamuran anakmu. Enak tuh saya ngapalinya ya. Coba diatasi dulu dengan apa? Synbionya dinaikkan, kan gitu. Nah ini ada semua sebenarnya di Telegram, di video-video saya ada kalau Bapak Ibu mau nonton. Ya selalu alasan lebih kuat ya, enggak punya waktu dokter, videonya yang mana? Ya ada kadang banyak ya. Maka coba nanti saya kumpulkan ya, saya jadikan satu video ya. Paling tidak dysbiosis sudah dijelaskan sama Dr. Mariska. Ya, Bapak Ibu bisa belajar di sana. Ya. Ini caranya kami mendeteksi. Ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ini gangguan jamur. Ya. Ini nggak cuma pada anak-anak, termasuk pada kita. Saya nggak pernah pakai obat jamur, Bapak Ibu, karena jual belinya mahal. Ya. Nomor 1, obat jamurnya memang mahal. Ya, nomor 2, obat jamur itu punya efek samping, merusak sel hati. Jadi saya nggak mau. Ya. Saya kalau pakai terapi jamur selalu pakai Bicom. Ya. Ini gejala-gejala gangguan jamur, ya, memory problem, mood swing, ya, nggak bisa konsentrasi, brain fog, ya,
gangguan belajar, hiperaktif, gangguan tidur. Itu bisa karena jamur, iya. Ini craving, ya, macam-macam. Ya, gangguannya banyak. Ya. Jadi jangan dipikirin kalau gangguan jamur itu cuma satu, banyak. Ya. Termasuk ketombe itu jamur. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini lain kali kita bahas di video terpisah. Saya cuma mau menunjukkan ke Bapak Ibu, itulah yang mau kita cari dari Asirah. Ya. Supaya kita tahu masalahnya ada di mana dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah ini ngeceknya gimana? Kalau ngecek chemicalnya otak ini, serotonin, glutamin, GABA, dopamin, kan nggak punya dopamin berarti anaknya nggak fokus, hiperaktif. Nggak punya melatonin berarti anaknya gangguan tidur. Nggak punya serotonin, stres anaknya. Ya, ini terapinya pakai apa? Ini ingat loh, nggak bisa didapat dari luar loh. Ya, pakai Bicom terapinya. Nah ngetesnya pakai apa? Asira. Nggak mau pakai apa lagi? Ya pakai Asira ngetesnya ini. Ya. Oke, ya, nanti ada lagi neurotransmitter yang nggak ada di sini ya. Epinefrin, norepinefrin itu buat fokus. Ya, oke, lanjut. Ya. Nah, kenapa anakmu butuh vitamin? Anakku butuh vitamin. Ya ini loh, karena memang sudah diteliti, mereka tuh membutuhkan high dose vitamin D terapi. Wah, reverse, ya, ini ada reverse autistic behavior. Makanya anaknya dikasih high dose. Sekarang kita kasih dosnya kecil, 5.000, 10.000, mestinya 10.000 sampai 20.000 minimal. Vitamin A belum, baru kemarin sebagian saya bagi-bagikan. Nanti akan saya bagi-bagikan lagi kalau saya sudah berhasil beli. Sekarang belum. Ya. Asam folat sudah ada di Biostrat, ya. Glutamin ada, vitamin C ada. Memang butuh suplemen Bapak Ibu. Oleh sebab itulah anak-anaknya kita suplementasi, kita kasih Aksa, kita kasih Biostrat, kita kasih D3 Super. Pantesan dokter diganti super, iya, karena butuhnya high dose. David cuma 400 mili international unit, Proof D cuma 1.000, D3 super 5.000, mantap. Ngerti ya sekarang ya alasan-alasannya kita memilih produknya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak asal-asalan ya, semua demi kebaikan Ananda. Syukur-syukur lebih murah. Oke, kita lanjut. Gimana caranya ngecek hormon? Ini hormon ini. Hormon untuk sosialisasi itu oksitosin. Gimana caranya ngecek? Ini di buku dia bukti nih. Beberapa anak dengan autism. Wah, pokok semua tuh bukunya studinya tuh autism semua. Mendapatkan kebaikan dari oksitosin treatment. Oksitosin itu dipakai untuk apa? Kalau ibu melahirkan itu loh, disuntik oksitosin. Sebelum melahirkan disuntik oksitosin. Nah, terus anaknya mau disuntik oksitosin, obatnya orang melahirkan itu. Kan enggak mungkin. Nah, ini kita masukkan lewat Bicom. Nah, tapi kalau nggak dites, pakai Asira, kita tahu nggak anaknya butuh oksitosin atau enggak? Kira-kira. Kalau sosialisasinya jelek, kira-kira dia butuh dok. Kira-kira ya. Iya, kalau benar kira-kiranya. Kalau kira-kiranya salah, nah, ngerti ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok tes Asira itu sangat penting, terutama buat kami terapis ya. Supaya kami terapinya itu lebih efektif, ya, lebih mantap, ya, progresnya lebih jelas. Nah, itu tadi yang ngurusi sebelah kiri kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Nah, ini yang sebelah kanan. Kalau yang kena otaknya dok, gangguannya di otak. Kalau kena bagian depan, tukang ngamuk. Ya, behaviornya jelek, memorinya jelek. Kalau kena depan, orang yang tidak bisa ngambil keputusan, ya decision makingnya jelek. Kalau suruh milih, biru apa merah, harus diulangi dulu. Kamu minta yang biru atau yang merah? Yang belakang disebut merah. Terus kita balik, merah atau biru? Biru. Yang kenanya di frontal. Ya. Kalau yang nggak bisa ngomong, kenanya di sini, di temporal ini, gangguan bicara, gangguan memori, gangguan behavior ini. Temporal itu adanya di lobus temporalis sebelah kiri, bukan kanan tapi kiri tempatnya. Kalau kenanya di parietal lobe, anak ini nggak bisa bedakan. Bapak Ibu kadang-kadang mikir, ada anak yang nggak bisa membedakan apa? Kiri kanan. Pakai sandal selalu kebalak-kebalik, walaupun sandalnya udah dikasih warna lain masih kebalak-kebalik. Itu mungkin gangguannya di parietal. Dan ini nggak bisa diperbaiki dengan suplemen. Ini harus pakai Bicom. Karena gangguannya adalah gangguan hardware,
Oke. Ini sudah saya bahas Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tadi nonton videonya, yaitu bagian otak mana yang kena, gejalanya kayak apa. Itu sudah saya jelaskan tahun lalu ya. Desember kalau nggak salah ya, kita bahas topik ini ya, di YouTube sudah ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau mau tes asira gimana? Ini saya ngambil dari mata hati ya. Orang mata hati itu rapi ya. Ngambil darahnya ya kayak orang ngambil di diabetes itu ya. Ada contoh videonya di Facebook ya. Nicholas ya, waktu itu diambil darah ya. Pakai alat namanya Lancet Pen, ya, alat untuk tes gula darah itu ya. Habis ditusuk tangannya, diambil 2 tetes di sisi kiri, di sisi kanan. Kalau ngomongnya 2 sisinya harus penuh, ya. Dibungkus dalam plastik, kemudian dilapisin aluminium foil, ya, biar nggak tercemar. Ya. Nggak, tanpa aluminium foil boleh, ya, nggak ada masalah. Ya. Yang bahaya kalau dia kena air, ya, rusak informasinya, ya, jangan sampai kena air. Ya. Ini berlaku sampai kapan? Sampai seumur hidup, sampai orangnya dipanggil Tuhan, darahnya tetap berguna, ya. Informasinya tetap bisa berubah. Penjelasannya dok lain kali, ya. Sekarang tidak sempat jelasin panjang lebar. Habis dibungkus, kasih label. Nama lengkapnya anak, tanggal lahirnya anak, nama dan WA orang tua. Ini tujuannya untuk ngirim hasil tesnya sama untuk konsultasi, alamat email untuk ngurus hasil tesnya. Kemudian yang paling penting lagi kalau saya, ya, nama anak, tanggal lahir anak, jenis kelaminnya orang ini. Ya karena hormonnya kan beda. Jadi ini tambahin satu lagi ya. Tolong orang matahari diperbarui ya. Ini kurang jenis kelamin. Ya, jenis kelaminnya harus ada. Kemudian kirim sampel, ini kirimnya ke Surabaya. Ya, jadi yang mau kerjakan adalah Surabaya 1 sama tempat saya Bekasi. Ya. Terus nanti hasil tesnya dikirim. Kemudian orang tua hubungi saya, ya, supaya saya tahu. Biaya tesnya 3,5 juta, ditransfernya ke tempatnya Ibu Mingse. Ya. Ini benar, bukan nomor palsu. Ya. Kalau nanti lewat Wellpro, nomornya Wellpro. Ya. Ada nomornya sendiri. Ya. Ini kalau Bapak Ibu mau lebih murah, ya, lebih murah sekitar 3 juta. Tapi tolong, saya dapat pesan dari Pak Heri. Pak Heri ini apa ya? Ya mantan ya, kok mantan pasien saya ya, anaknya sudah sembuh soalnya, hiperaktifnya udah beres, anaknya sekarang udah kuliah ya. Dulu saya tangani masih SD, ya. Kan udah kuliah anaknya. Terus bantu kita ya. Ini angkanya tolong sesuai dengan angkanya sesuai ya. Dia nggak bulat 3 juta tapi 299, berapa gitu ya. Ya ditransfernya harus sesuai ya, biar Pak Herinya bisa ngecek, bisa cross check ya. Di sini lebih murah. Ini kok ada yang coret-coret lagi ya. Bentar. Aku nggak suka kalau ada yang coret-coret layar saya. Karena aku khawatirnya itu dihack, ya, dihack sama orang. Oke, saya harus cepat-cepat keluar kalau kayak gitu. Nanti data-data kita hilang kalau dihack. Ya. Oke. Gunakan kupon khusus dari orang yang mengenalkan tes biomedis Asira pada Anda. Itu banyak Bapak Ibu tinggal klik. Itu ada sekian puluh orang ya yang sudah jadi anggota ya, anggota Wellpro yang nanti mereka akan membagi ke Bapak Ibu voucher ya senilai Rp500.000 sehingga tesnya Bapak Ibu cuma 3 juta saja ya, lebih murah. Nah, ini yang jadi pertanyaan kemarin sempat ya, ada Ibu Eva, ada Ibu siapa lagi ya, Bu Tri ya kalau nggak salah ya nanya ya, aku lupa. Bisa dicicil nggak? Kalau di tempat saya nggak bisa. Tempat saya nggak bisa, tapi tempat saya ada EDC. Ya, kita punya EDC, ada Bank Mandiri, ada Bank BCA. Ya. Nah, saya nanya ke admin saya, kalau pakai EDC itu akan digesek sesuai dengan nilainya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk telepon call center-nya untuk diubah menjadi cicilan. Ya, itu yang kalau di tempat saya. Aku nggak tahu di Mata Hati apakah sama. Aku lihat di Mata Hati juga punya EDC, tapi aku nggak tahu apakah bisa cicilan atau enggak. Kemudian Bapak Ibu kalau mau tes asiranya di Mata Hati, Bapak Ibu bisa lewat, aku nggak tahu ya, lewat mana ya. Bapak Ibu bisa lewat Shopee atau lewat Tokopedia. Ya, mereka punya link marketplace di sana, tapi bayarnya kayaknya 3,5 juta. Kalau saya punyanya di Bukalapak, ya, itu juga 3,5 juta. Ya. Jadi ini bisa pakai metode cicilan, iya, cicilan bisa pakai kartu kredit,
maupun cicilan tanpa kartu kredit, ya. Kalau lewat marketplace, ya itu yang kalau menanyakan tentang terapi, tentang biaya-biayanya kayak gitu. Ya kalau di tempatnya kami, di tempat saya cuma punya EDC, ya tapi saya nggak bisa merubah ke cicilan, enggak. Ya. Terus saya punya juga link Bukalapak untuk tes Asira, tapi harganya tetap segitu. Nah nanti saya akan besok kali ya, saya ketemu Pak Heri besok. Ya. Hari ini Pak Heri dalam perjalanan ya, hari Sabtu kan hari ini ya. Pak Heri dalam perjalanan dari Jogja ke Bekasi hari ini. Ya. Dia balik ke Jogja kemarin, sekarang dalam perjalanan ke Bekasi. Besok saya akan nanya ke Pak Heri, apakah bisa di special membership itu menggunakan kartu kredit atau marketplace. Ya, nanti akan saya tanyakan Bapak Ibu. Ya, karena lebih murah, ya lebih hemat, ya Rp500.000. Ini Ibu Aini ya, yang kemarin ketemu saya, ya tak tutup namanya Bu, tapi tak sebutin ya, percuma kalau gitu ya. Ya, ini diposting di Facebook ya. Ini alamat Facebooknya kita ada di situ ya, Facebook garis miring foto, ya terus ada kode-kode angka itu ya. Terima kasih Dokter Ali buat ilmunya. Ya kita ngobrol ya, 3 jam kurang lebih ya. Saya kasih sharing, terus cerita tentang Asira tes, ya, terus saya tunjukkan, saya buktikan bahwa anaknya itu bukan autism, ya. Jadi jangan takut, ya. Jadi semua itu enggak ada masalah, semua bisa diatasin. Banyak yang salah diagnosa, ya Bapak Ibu ya. Lakukan aja lah yang terbaik, sambil berdoa, sambil diimani, ya. Don't worry, ya ini Bu Aini kemarin ya. Kita ketemu, ya. Tak sebutin lagi namanya, padahal udah tak tutup. Oke, sudah selesai topik tes biomedis. Waktunya bertanya, saya balik ke pertanyaan. Oke.